Hai, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Dante's Peak. Film ini mengisahkan tentang sebuah bencana gunung meletus yang melanda sebuah kota. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang ahli gunung vulkanik bernama Harry. Dia sedang menyetir mobil menuju kantornya. Ketika dia tiba di kantornya, dia langsung menjemput rekan kerja sekaligus kekasihnya bernama Mary Ann. Mereka pun secepat mungkin kembali ke mobil berkendara ke tempat aman. Di tengah perjalanan, batu-batu vulkanis berjatuhan ke jalan membuat semua orang menjadi panik dan berlarian. Tiba-tiba, sebuah batu besar menghantam mobil Harry. Harry pun mempercepat laju mobilnya. Hujan batu itu semakin menjadi-jadi, seolah-olah meteor menghujam tempat itu bertubi-tubi. Lalu, kejadian mengenaskan terjadi. Sebuah batu jatuh menembus atap mobil tepat mengenai Mary Ann. Harry panik melihat Mary Ann dan langsung menangis memeluk Mary Ann. Sayang, Mary Ann tak selamat dari kejadian naas itu. Empat tahun telah berlalu. Harry masih bekerja sebagai ahli gunung vulkanik dan sekarang mendapat panggilan untuk memeriksa sebuah kota di Amerika. Harry pun mendatangi kota itu. Kota itu bernama Dante's Peak. Sebuah kota kecil yang berada di kaki gunung. Harry turun dari mobil dan mendatangi sebuah hotel sambil menanyakan di mana dia bisa bertemu dengan wali kota di sana. Si pemilik hotel berkata bahwa wali kota akan hadir di sebuah acara hari ini. Harry pun pergi ke acara tersebut. Acara penghargaan itu pun dimulai. Wali kota itu bernama Rachel dan sedang berpidato di hadapan para penduduk kota. Selesai dengan pidatonya, Harry pun berkenalan dengan Rachel. Harry berkata dia ditugaskan untuk memeriksa keadaan gunung di kota Dante's Peak. Mendengar hal itu, Rachel pun mengajak Harry untuk pergi ke daerah gunung di sana. Bersama kedua anak Rachel bernama Graham dan Laura, mereka berempat pergi menuju gunung. Sesampainya di sana, Harry bertemu dengan mertua Rachel bernama Ruth yang tinggal di gunung tersebut. Harry pun segera mengecek kondisi air dan tanah di sana. Dia mengamati setiap pohon, batuan, dan tanah yang nantinya akan dia jadikan data untuk menentukan apakah gunung di sana aman atau tidak. Saat Harry sedang memeriksa kondisi air di sana, Graham yang ingin berenang tiba-tiba dilarang oleh Harry. Lalu tak lama kemudian, terlihat di permukaan air dua mayat terapung. Mayat itu seperti terbakar oleh cairan asam. Harry langsung menelepon kantornya dan melaporkan apa yang terjadi. Harry berpendapat bahwa ada aktivitas di gunung ini yang patut diwaspadai. Bahkan Harry meminta Rachel untuk segera mengevakuasi penduduk untuk menghindari gunung yang sewaktu-waktu mungkin meletus. Malam harinya, di sebuah bar, Harry bertemu dengan atasannya bernama Paul. Mereka mengobrol tentang keadaan gunung di Dante's Peak. Harry beranggapan bahwa gunung itu akan meletus sebentar lagi. Namun Paul tidak percaya dan dia perlu bukti-bukti secara ilmiah, bukan hanya anggapan semata. Keesokan harinya, Harry dan salah satu rekannya menaiki helikopter untuk melihat secara langsung keadaan gunung di sana. Setelah itu, Harry menggunakan sebuah robot untuk mengecek kelabilan tanah di gunung itu. Dengan robot itu, Harry bisa mengukur berapa kali gempa terjadi dan seberapa besar gempa tersebut. Namun tiba-tiba robot itu tak mau menyala. Rekan Harry bernama Terry langsung turun ke bawah untuk memperbaiki robot itu. Tebing yang terjal membuat Terry kesulitan mencapai tempat robot itu. Tiba-tiba sebuah gempa terjadi di sana. Bebatuan longsor dan berjatuhan ke arah Terry. Harry segera turun menyelamatkan Terry dan melihat kalau rekannya itu terluka cukup parah. Kakinya terluka terhimpit bebatuan. Dengan bantuan radionya, Harry meminta helikopter untuk segera dikirimkan. Ketika helikopter tiba, mereka berdua segera diangkut menggunakan tali dan akhirnya berhasil selamat dari kejadian itu. Setelah kejadian itu, Harry semakin yakin bahwa gunung itu akan segera meletus. Dia berdebat dengan atasannya Paul yang masih saja tak percaya dengan ucapan Harry. Malam harinya, Harry mengunjungi rumah Rachel. Ketika Rachel mengambil air minum, dia kaget melihat air minumnya berwarna coklat dan berbau asam.
Harry melihat air itu dan semakin yakin kalau gunung di sana akan meletus. Harry pun pergi ke tempat Paul dan menunjukkan air yang kotor pada Paul. Melihat itu, kini Paul percaya dan mulai menyetujui agar seluruh penduduk dievakuasi. Esok harinya, pengumuman evakuasi pun dilakukan. Semua penduduk di sana berkumpul di balai kota dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Harry menjelaskan kalau aktivitas gunung semakin meningkat dan ada kemungkinan akan meletus. Semua orang menjadi panik. Di dalam kepanikan itu, tiba-tiba muncul gempa yang membuat mereka semakin kalang kabut. Mereka langsung berlarian dan berebutan untuk keluar dari gedung pertemuan. Di luar, terlihat gunung telah memuntahkan asapnya sebagai tanda awal gunung akan meletus. Harry dan Rachel pergi dengan mobil menuju rumah. Di jalan, kondisi kota semakin kacau. Orang-orang berlarian, jalanan macet, hingga jalan layang runtuh karena gempa. Bangunan di kiri kanan jalan roboh. Harry terus melaju menuju rumah Rachel. Sesampainya di rumah, mereka segera masuk ke rumah dan mencari Graham dan Laura. Tapi ternyata anak-anak pergi ke rumah Ruth. Harry dan Rachel pun segera menyusul mereka pergi menuju gunung yang sedang meletus. Perjalanan menuju rumah Ruth sangatlah sulit. Asap dari letusan gunung berubah menjadi kabut hitam tebal yang menghalangi pandangan jalan. Tiba-tiba, longsor bebatuan jatuh menghujani jalanan. Sebuah pohon besar tumbang di belakang mereka, membuat jalan terblokir hingga mereka tak bisa lagi kembali ke kota. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di kediaman Ruth. Mereka segera masuk ke dalam rumah untuk berlindung. Namun, mereka tak bisa lama-lama diam di sana. Tepat ketika mereka akan pergi, rumah Ruth yang terbuat dari kayu tiba-tiba saja dilahap lahar yang turun dari gunung. Mereka berlarian keluar dan melihat jalanan sudah penuh tertutup oleh lahar. Lahar itu membakar semua yang dilewatinya, termasuk pohon-pohon dan mobil mereka yang diparkir di samping rumah. Tak ada jalan lain, mereka pun menaiki perahu dan menyeberangi danau, berharap bisa selamat menuju seberang danau. Ketika mereka di atas perahu, mereka melihat ikan-ikan yang mati mengambang. Harry menyadari sesuatu. Danau itu telah terkontaminasi asam yang membuat ikan-ikan mati. Dan naasnya, perahu mereka terbuat dari metal. Perahu mereka pun bocor. Dengan berpegang pada harapan, mereka tetap melaju berharap perahu mereka dapat bertahan hingga ujung danau. Tapi ternyata perahu itu tak mampu bertahan. Baling-balingnya termakan oleh asam. Harry pun membalutkan tangannya dengan jaket dan mulai mengayuh menuju ke tepian danau. Tepian danau semakin dekat, namun perahu semakin tenggelam, tak kuat menahan beban 5 orang di atasnya. Kemudian tiba-tiba, Ruth yang merasa bahwa perahunya sudah tak bisa bertahan, seketika saja melompat ke dalam air. Dia langsung berteriak karena air asam melukai tubuhnya. Setengah tubuhnya terluka oleh cairan asam. Pagi telah tiba. Ruth yang digendong Harry meminta untuk turun. Dia sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Semua merasa sedih melihat Ruth yang lemah dan kesakitan. Sampai akhirnya Ruth tidak bisa bertahan. Dia meninggal. Harry dan yang lainnya melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka melihat sebuah mobil yang terparkir. Harry pun mencoba menyalakannya dan ternyata berhasil. Di tempat lain, bencana lain sedang terjadi. Luapan lahar dingin membawa lumpur dan pohon-pohon mengalir deras di sungai. Pada saat itu, rekan-rekan Harry termasuk Paul sedang dalam perjalanan menuju tempat aman. Ketika melewati jembatan, mobil Paul berada di paling belakang. Lalu ketika menyeberangi jembatan, jembatan itu hancur terbawa arus sungai yang deras. Paul terjebak di jembatan. Dia berusaha keluar dari mobil dan hendak melompat. Namun jembatan itu semakin lama semakin terhempas menjauh. Rekan-rekan Paul melihat dengan perasaan putus asa. Paul akhirnya tak bisa bertahan, dia terseret arus sungai dan tak bisa diselamatkan. Kembali pada Harry dan yang lainnya, mereka sedang mengendarai mobil menuju kota melewati jalan alternatif. Setelah sekian lama mengemudi, akhirnya mereka kembali ke kota. Harry segera turun dari mobil dan masuk ke kantornya.
Dia mengambil kotak berwarna kuning yang merupakan sebuah GPS. Alat itu bisa mengirimkan sinyal lokasi ketika dinyalakan. Setelah mengambil alat itu, Harry pun kembali ke mobil dan mengemudi. Di perjalanan, mereka melihat gunung itu meletus lebih keras. Asap hitam panas membubung lebih tinggi ke udara. Lalu secara tiba-tiba, awan panas itu bergerak dengan cepat ke arah mereka. Awan itu menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Pohon-pohon, rumah, bangunan besar, dan lainnya. Harry mengemudikan mobilnya secepat mungkin. Dia lalu memasukkan mobilnya ke sebuah pintu tambang tempat yang aman dari awan panas. Di dalam tambang, mereka berlindung dan beristirahat. Rachel merawat luka anak-anaknya. Lalu, Harry berkata kalau dia lupa membawa alat GPS yang tertinggal di dalam mobil. Dia harus membawa dan menyalakan alat itu agar ada orang yang bisa melacaknya dan memberikan informasi di mana lokasi mereka berada. Harry pun kembali ke mobil. Tepat ketika Harry berjalan, tambang mulai runtuh. Bebatuan langsung berjatuhan menutupi jalan dan memisahkan Harry dengan Rachel. Harry tertimpa bebatuan yang membuat tangannya patah. Namun dia tidak menyerah. Dengan terseok-seok, dia masuk ke dalam mobil untuk mengambil GPS itu. Namun lagi-lagi tambang itu runtuh. Bebatuan berjatuhan di atas mobil membuat Harry terperangkap di dalamnya. Semakin lama, bebatuan itu semakin menjepit mobil. Harry yang hanya punya sedikit ruang untuk bergerak dengan susah payah mencoba untuk menyalakan GPS. Akhirnya, Harry bisa menyalakan GPS itu. Dia pun kini hanya bisa menunggu sinyal itu ditemukan. Di tempat lain, rekan-rekan Harry sedang bekerja. Lalu, salah seorang dari mereka melihat lampu yang berkedip-kedip. Dia lalu mengerti bahwa lampu itu adalah sinyal GPS yang Harry nyalakan. Ia pun segera mengirimkan bantuan ke lokasi tersebut. Setelah sekian lama, akhirnya bantuan pun datang. Para tim penyelamat mencoba mengeluarkan Harry dari reruntuhan. Alat-alat berat dikerahkan untuk menyingkirkan tanah dan bebatuan. Setelah berjuang sekian lama, regu penyelamat pun dapat menyelamatkan Harry, Rachel, dan kedua anaknya dari dalam tambang. Mereka pun langsung dibawa ke tempat yang lebih aman. Nah, begitulah guys, seluruh alur cerita dari film Dante's Peak. Semoga bencana-bencana seperti ini selalu dijauhkan dari kita dan jangan lupa bersyukur atas kehidupan kita. Oke guys, segitu aja dulu video kali ini. Kalau ada request film yang ingin kalian tonton, silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.